Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ma'bad. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi kenikmatan berupa sehat walafiat, berpikiran yang cerdas. Masih bersama kami dari tim atau Dewan Guru MTS Riyadatul Ulum atau MTSRU Unir Official. Kali ini kita akan belajar bersama menyampaikan ulangan latihan soal ulangan harian menghafal Al-Quran Hadis kelas 7 bab yang pertama atau tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku, lengkap dengan jawaban dan pembahasannya. Tapi sebelumnya para pemirsa yang budiman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng agar ketika kami mengupload video pembelajaran atau video-video yang bermanfaat untuk kalian semuanya, kalian akan diberitahu. Mari langsung aja kita bahas atau latihan soal. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para pemirsa yang budiman, langsung aja. Di sini kita nanti soal hanya berjumlah 14 soal. Kita pilih jawaban antara A, B, C, dan D yang benar, jawaban yang sesuai. Itu silahkan diberi tanda silang. Nomor yang pertama, berikut ini yang merupakan asal kata dari Al-Quran. Yang paling tepat adalah Qara'a yukri'u Qur'anan. B. Qira'a yukri'u Qur'anan. C. Qara'a yakra'u Qur'anan. D. Qara'a yukri'u Qur'anan. Jadi yang tepat adalah Qara'a yakra'u Qur'anan, yaitu C. Alasannya kenapa? Karena menurut cendekiawan Muslim Profesor Dr. Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Al-Quran, lanjut Profesor Dr. Quraisy Shihab, mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Oke, berarti tadi Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Sudah jelas.
Jadi tadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 2. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut. 1. Membacanya adalah ibadah. 2. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Melalui malaikat Jibril. 5. Secara berangsur-angsur. Susunan yang benar tentang pengertian Al-Quran secara istilah adalah, perhatikan, kalau kita sudah tahu awal berarti Al-Quran itu apa? Oh, kalamullah atau wahyu Allah. Berarti nomor 2 wahyu Allah. Nah, wahyu 2 ini langsung kalian bisa cari yang nomor 2 itu apa aja. Oh, A1 berarti enggak. B2, C2, D1 berarti langsung. Oh, 2 antara B dan C. Setelah tahu ini, perbedaannya mana? Oh, perbedaannya di belakang. Di tengah 5 dan 4, ini 4 dan 5. Oh, 5 melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur ataukah secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Nah, kalau sudah ini berarti kira-kira apa? Oh, jawaban yang benar adalah C. Karena apa? Berarti 4 dulu melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, berarti jawaban yang benar adalah C. Karena kan Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, bukan terbalik. Tadi berarti melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan membacanya adalah ibadah. Ya, jelas? Oke. Nomor 3. Perhatikanlah kata-kata berikut ini. Perbuatan, ketetapan, perkataan, dan keadaan. Dari kata-kata tersebut yang merupakan pengertian hadis secara istilah adalah A1, 2, dan 3. Perhatikan, kalian itu awal biasanya ucapan, perkataan 3. Nah, bisa dicari 3. Nah, perkataan, terus perbuatan, ketetapan. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Berarti iya benar. Jawaban yang tepat adalah B. Karena kenapa? Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan. Ini awal perkataan, perbuatan, dan penetapan. Sudah jelas? Oke, lanjut. Nomor 4. Ibu Fatimah seorang wanita yang sukses dalam karirnya agar tetap dapat memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kehidupan berkeluarga, ruang lingkup keluarga, sikap yang mesti diambil adalah A. Yang terpenting tetap bekerja keras agar mendapatkan uang banyak dan dapat menyenangkan anak. B. Melaksanakan tugas dalam karirnya sebaik mungkin. Mesti anak dan suaminya tidak dapat atau tidak mendapatkan perhatiannya secara penuh. C. Tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. D. Mohon izin pada suami dan anaknya untuk absen sebagai istri dan ibu selama masa karir.
Yo, anakku, para pemirsa, iya jelas. Sudah jelas bahwa jawabannya adalah tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. Karena kewajiban seorang istri, nah ini di keluarga. Yang mencari rezeki itu laki-laki. Kalau perempuan ada yang bekerja, karena wanita karir berarti membantu sang suami. Tetapi kewajibannya sebagai seorang istri itu tidak diabaikan. Nah, berarti sudah jelas kan? Para pemirsa jelas atau para generasi muda penerus bangsa? Ya, jelas. Jawabannya adalah tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. Sudah jelas, bisa kita bahas. Nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Aktif dalam kegiatan-kegiatan di kampungnya. Membantu tetangga dekat yang sudah tua dan sebatang kara. Mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dan akhirat. Melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan ikhlas. Beramal kepada orang tidak mampu dengan ikhlas. Dari pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Al-Quran dalam kehidupan pribadi. Ingat, ini dalam kehidupan pribadi dapat ditunjukkan dengan pernyataan nomor kehidupan pribadi, berarti seorang diri. A, 1 dan 2. 1 dan 2. B, 2 dan 3. 2 membantu tetangga mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dan akhirat. C, 3 dan 4. D, 1 dan 5. Ayo, para generasi muda. Iya, tepat. Jawaban yang benar adalah C. C ini apa? 3 dan 4. Mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dan akhirat. Melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan ikhlas. Karena ini kehidupan pribadi, berarti masing-masing diri kita pribadi. Oke? Jadi jelas bahwa pengamalan Al-Quran dalam kehidupan pribadi itu dapat ditunjukkan dengan mengatur waktu sebaik-baiknya. Karena diri kita sendiri melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan ikhlas. Nah, kewajiban ini kan kita pribadi, tidak bermasyarakat. Nah, itu berarti sudah jelas. Oke. Nomor 6. Sebagaimana dengan Al-Quran, mencintai hadis atau al-hadis dapat dibuktikan dengan A. Menjadikan kitab hadis yang tebal sebagai hiasan rumah. Pantas enggak? Al-hadis itu dijadikan hiasan rumah. Dipajang di TV. Oh, ini loh, ya dikatakan, oh hadisnya banyak ada di pajang. Terus B. Menerapkan hukum-hukum yang ada dalam hadis yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini harus sesuai keinginan kita. Yang tidak sesuai tidak gunakan. Benar sana. Ya, kalian sudah tahu. Terus C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. D. Cukup memahami hadis dan tidak menerapkannya. Ya, hanya dipahami aja, untuk pelaksanaannya tidak diikuti. Benar salah? Iya, betul. Jawaban yang tepat adalah C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. Ya. Nah. Lanjut. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengingatkan anggota keluarga yang melakukan kesalahan. 2. Tidak segan menolong tetangga kita yang sedang kesulitan. 3. Menghormati warga sekitar meski berbeda agama. 4. Tetap melaksanakan kewajiban pribadi. Dari hal-hal di atas, termasuk pengamalan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, dapat ditunjukkan dengan pernyataan nomor. Perhatikan, kalau tadi pribadi, ini bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat berarti ruang lingkup masyarakat. A, 1 dan 2. Perhatikan. B, 2 dan 3. C,
C 3 dan 4, D 4 dan 1. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 2 dan 3. Tidak segan menolong tetangga kita yang sedang kesulitan. Jelas ini bermasyarakat tetangga itu kan sebelah, itu jelas. 3, menghormati warga sekitar, mesti berbeda agama. Warga, bermasyarakat. Jelas? Udah jelas. Jadi pengamalan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditunjukkan dengan tidak segan menolong tetangga kita yang sedang kesulitan. Tetangga kan masyarakat. Menghormati warga sekitar mesti beda agama. Sudah jelas. Nomor 8. Sebagaimana mencintai Al-Quran, mencintai hadis dapat dibuktikan dengan A. Menjadikan kitab hadis yang tebal sebagai hiasan rumah. Jadi mempelajari hadis yang kita sukai saja. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. Cukup memahami hadis dan tidak menerapkannya. Jawaban yang tepat C. Bersama dengan tadi nomor berapa tadi? Karena kenapa? Jadi sebagai bentuk mencintai hadis dapat dibuktikan dengan memahami hadis dan berusaha menerapkannya. Itu jelas. Lanjut. Nomor 9. Dalam kehidupan ada beberapa hal yang belum dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum kedua juga berfungsi sebagai penetap hukum. Hal tersebut dapat kita lihat pada kasus berikut. A. Menjelaskan tentang larangan memakan binatang yang bertaring. B. Memberikan batasan bagi seseorang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Mengungkap kisah-kisah pada sahabat Nabi yang gugur dalam jihad fisabilillah. Menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW. Jawaban yang tepat adalah A. Menjelaskan tentang larangan memakan binatang yang bertaring. Karena kenapa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada meliputi 4 fungsi pokok. Yang satu menguatkan dan mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. 2. Menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat-ayat yang masih global atau mujmal. Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi kaum laki-laki. Terus yang keempat, membatasi keumuman Al-Quran atau penjelas. Oke, sudah jelas berarti tadi. Oke, nomor 10. Perhatikan contoh kegiatan berikut. Lomba koleksi Al-Quran, seminar tentang pergaulan remaja Islam zaman now. 3. Mendatangkan narasumber untuk memberikan wawasan tentang keajaiban Al-Quran. 4. Mengadakan cerdas cermat Al-Quran dengan peserta perwakilan seluruh kelas. Di madrasahmu akan mengadakan gebyar minat madrasah. Jika kamu sebagai ketua OSIS dan diberi kesempatan menyampaikan usulan acara kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pelajar terhadap Al-Quran, maka kegiatan yang mesti kamu usulkan adalah kegiatan nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 1. Semuanya ini bagus karena usulan. Cuma kalian tadi perhatikan, agar meningkatkan kecintaan pelajar terhadap Al-Quran. Oke, yang benar adalah 3 dan 4. Jadi mendatangkan narasumber untuk memberikan wawasan tentang keajaiban Al-Quran. Mengadakan cerdas cermat Al-Quran dengan peserta perwakilan seluruh
kelas. Jelas. Nomor 11. Tata cara pelaksanaan sholat, zakat, puasa, jual beli dan pernikahan dapat kita temui di dalam hadis, namun tidak kita temui dalam Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi hadis adalah, masih ingat tadi penjelasan yang saya kemukakan di depan tadi. A. Menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. B. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. C. Menerapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran. D. Membatasi keumuman dalam Al-Quran. Jawaban yang benar adalah iya, benar. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal, yaitu B. Karena perintah sholat ada, tetapi penjelasannya itu dalam al-hadis. Tata caranya, bagaimana pelaksanaan sholat, pelaksanaan puasa, pelaksanaan zakat, atau jual beli. Nah, itu di dalam al-hadis. Di dalam Al-Quran ada aqimus sholah, hanya itu. Seperti itu. Dan langsung nomor, bahasanya dulu. Iya, maaf. Salah satu fungsi hadis adalah menguraikan dan menjelaskan dan merincikan ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Jadi masih banyak perintah atau banyak ayat yang dalam Al-Quran yang perintah atau larangan yang masih bersifat mujmal atau global, yang itu perlu diperinci. Nah, perinciannya itu ada di dalam al-hadis. Berarti fungsi al-hadis menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang masih global. Nomor 12. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam. Namun ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling tepat? A. Al-Quran dibukukan, adapun hadis tidak. Benar salah. B. Membaca ayat dalam Al-Quran dinilai ibadah, sedangkan hadis tidak. Hukum membaca Al-Quran adalah sunnah, sedangkan hukum membaca hadis adalah mubah. Hadis adalah praktek Rasulullah SAW dalam mengamalkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah wahyu Allah. Sudah jelas sebenarnya. Ayo, jawaban yang tepat adalah B. Membaca ayat dalam Al-Quran dinilai ibadah, sedangkan hadis tidak. Hanya kita membaca dalam Al-Quran, baca Alif Lam Mim. Itu aja tiga huruf. Itu dalam hadis loh. Dalam hadis baca 3 huruf itu kalikan 10 berarti 30 pahala. Dan kalau untuk membaca hadis itu tidak dapat pahala, kita cuma dapat ilmu. Oke, sudah jelas? Nomor 13. Belajar di madrasah sanawiyah sangat tidak diharapkan oleh Lydia, namun orang tuanya sangat mengharapkan ia melanjutkan sekolahnya di sana. Sebagai wujud kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis, yang mesti ia lakukan adalah A. Menunjukkan ketidaksukaannya dengan belajar asal-asalan, jujur dengan diri sendiri dan tidak mempedulikan keinginan orang tua, berperilaku buruk di sekolah agar orang tua paham bahwa ia tidak suka sekolah di situ. Belajar ikhlas untuk melaksanakan perintah orang tua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini sudah kelihatan, sudah jelas. Berarti jawaban yang tepat adalah belajar ikhlas untuk melaksanakan perintah orang tua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang tepat adalah D. Karena kenapa? Jelas. Belajar ikhlas untuk melaksanakan perintah orang tua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada dalam Al-Quran. Kita harus menghormati orang tua, patuh terhadap orang tua, semuanya. Bahkan dalam Al-Quran kita dilarang untuk berbicara kasar terhadap orang tua.
castis bahkan seperti itu enggak boleh, sehingga harus melaksanakan perintah orang tua. Bukannya karena tidak pada zaman sekarang ini kan kebebasan anak bebas, itu salah. Bagi seorang anak tetap harus patuh pada orang tua. Diperintah ya, yang siap. Batas itu perintah tidak atau masih sesuai dengan ajaran agama. Kalau melenceng dari ajaran agama, ya jelas kita tolak, tapi dengan jalan yang baik, dengan nada yang baik atau pelan. Oke, lanjut. Nomor 14, yang terakhir. Perhatikanlah hal-hal berikut. 1. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Mengikuti upacara hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. 3. Selalu melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan baik. 4. Mengajak seluruh anggota keluarga untuk selalu membaca Al-Quran. 5. Mengikuti kegiatan keagamaan di kampungnya. Pada pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan perilaku pelajar dalam memfungsikan Al-Quran dan hadis pada kehidupan pribadinya ditunjukkan nomor 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5. Pribadi. Perhatikan, karena pribadi berarti jawaban yang tepat adalah B, 1 dan 3. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Apabila ada tugas dari Dewan Guru, ya segera itu dikerjakan. Karena kalian seorang pelajar, selalu melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan baik. Itu jelas. Jadi kewajiban seorang pelajar bagi diri pribadi berarti memfungsikan berarti harus mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, selalu melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku, demikianlah pembahasan dan soal ulangan harian. 1. Mapel Al-Quran hadis untuk Madrasah Sanawiyah. Semoga aja ini bisa jadi bahan untuk kalian belajar bersama tentang soal dan tata cara pengerjaannya. Yang baik pembahasan, sehingga kalian akan lebih paham. Semoga aja bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat pada orang lain pada umumnya. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Boleh kalian videonya diulang-ulang agar lebih paham. Dari Bapak mohon maaf atas segala kekhilafan. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.